Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Safitri, NIM A2102000021, kelas A. Di sini saya akan menyampaikan tentang akuntansi manajemen. Apa itu akuntansi manajemen? Akuntansi manajemen atau akuntansi manajerial adalah sistem akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan dan penggunaan informasi akuntansi sampai menyajikan bentuk laporan suatu satuan usaha untuk kepentingan internal, yaitu manajer atau manajemen dalam suatu organisasi, dan menjadikan dasar kepada manajemen untuk membuat keputusan bisnis berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang akan memungkinkan manajemen akan lebih siap dalam pengelolaan dan melakukan fungsi kontrol. Perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. 1. Akuntansi manajemen hanya digunakan untuk keperluan internal perusahaan. Akuntansi keuangan digunakan untuk pelaporan eksternal ke berbagai pemangku kepentingan. 2. Akuntansi manajemen tidak di bawah peraturan hukum atau peraturan apapun. Akuntansi keuangan diatur oleh standar, hukum, peraturan, dan lain-lain. 3. Akuntansi manajemen tujuan utamanya adalah membantu manajemen internal mengambil keputusan. Akuntansi keuangan membantu investor, kreditor, maupun pihak lain dalam mengambil keputusan investasi. 4. Akuntansi manajemen termasuk informasi keuangan dan non-keuangan. Akuntansi keuangan hanya mementingkan informasi keuangan. Akuntansi manajemen tidak dikenakan audit atau investigasi apapun. Akuntansi keuangan, catatan keuangan diaudit sesuai aturan. Tujuan akuntansi manajemen. Ada banyak fungsi dan tujuan, tetapi tujuan utama adalah untuk membantu tim manajemen suatu organisasi dalam meningkatkan kualitas keputusan mereka. Tujuan akuntansi manajerial adalah untuk membantu tim manajerial dengan informasi keuangan sehingga mereka dapat melaksanakan operasi dan kegiatan bisnis dengan lebih efisien. Fungsi akuntansi manajemen. 1. Alat analisa untuk pengambilan keputusan. 2. Sistem informasi untuk pihak eksternal. 3. Sumber data dan informasi keuangan yang relevan. 4. Sumber informasi untuk pertanggungjawaban masing-masing tingkat manajemen. 5. Mengukur dan monitoring terhadap kinerja perusahaan. 6. Koordinasi berbagai kegiatan perusahaan. 7. Sebagai arsip audit. Informasi akuntansi manajemen. Yang pertama, dirancang dan dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak manajemen dalam organisasi, sedangkan informasi akuntansi keuangan dimaksudkan dan dirancang untuk pihak eksternal seperti kreditur dan para pemegang saham. Yang kedua, biasanya rahasia dan digunakan oleh pihak manajemen dan bukan untuk laporan publik. Yang ketiga, memandang ke depan bukan sejarah. Yang keempat, dihitung dengan mengacu pada kebutuhan manajer, sering menggunakan sistem informasi manajemen, bukan mengacu pada standar akuntansi keuangan. Cara kerja sistem akuntansi manajemen. Sistem akuntansi manajemen digunakan untuk memberikan informasi penting kepada manajemen yang digunakan dalam pengambilan keputusan operasional bisnis. Contoh, perusahaan manufaktur menggunakan sistem akuntansi manajemen untuk membantu penetapan biaya dan pengelolaan proses mereka. Sementara rumah sakit menggunakan sistem akuntansi manajemen untuk membantu mereka dalam penagihan asuransi dan persyaratan in-house lainnya. Sistem akuntansi manajemen memiliki variasi tersendiri dan memungkinkan fungsionalitas dan laporan khusus yang berbeda di setiap industri. Namun, akuntansi manajemen juga tetap memiliki keterbatasan dan ruang lingkup tersendiri. Keterbatasan akuntansi manajemen.
Yang pertama, data berdasarkan akuntansi keuangan. Yang kedua, tidak komprehensif. Yang ketiga, data yang kadaluarsa. Yang keempat, membutuhkan biaya yang mahal. Ruang lingkup akuntansi manajemen. 1. Manajer produksi. 2. Manajer keuangan. 3. Manajer pemasaran. 4. Manajemen puncak. 5. Investor perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.